Tabita. Kedukaan datang tanpa pernah bisa diduga. Pastikan Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya, agar kala duka menyapa, tidak memberatkan keluarga. Berikut ini program kepesertaan Tabita yang menawarkan fasilitas bervariasi, dengan harga terjangkau. Anda juga bisa mempersiapkannya untuk orang tua tercinta, kerabat atau sahabat dekat. Yang pertama, program Iman Plus. Kedua, program Pengharapan. Ketiga, program Kasih. Semua program mendapatkan peti berkualitas, perlengkapan peti, perlengkapan ibadah, perlengkapan penerima tamu, dan penghantaran. Program kepesertaan Tabita berlaku bagi Anda yang tinggal di Jadetabek. Tersedia gift voucher yang bisa Anda berikan ke keluarga atau sahabat. Mereka dapat menggunakannya saat kedukaan. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga dalam kepesertaan Tabita. Atau sahabat dekat. Yang pertama, program Iman Plus. Kedua, program Pengharapan. Ketiga, program Kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Hari ini adalah Minggu Advent pertama. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah mengenai pencalonan penatua masa pelayanan 2024-2027. Sesuai dengan tata laksana GKI pasal 86, maka setelah melalui tahap pencalonan dan pelawatan, Majelis Jemaat GKI Gading Indah melalui persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 19 November 2023 telah menetapkan nama-nama berikut sebagai calon penatua untuk masa pelayanan April 2024 sampai dengan Maret 2027. Yang pertama adalah Ibu Erni Sujaini, Bapak Frans Andasuki, Bapak Herian Suteja, Bapak Heri Mulia, Bapak Ining Ananda, Bapak Iwan Darmawan, Bapak Karel Cukito, Bapak Stefanus Ismail Citrabudi, Bapak Stefanus Yudian Fantoni, Ibu Susana Handoyo, Bapak Yanuar Pribadi Sarwono, Bapak Yanto Suryana, Ibu Yeni Rudiawan, dan Bapak Yohanes Hartono. Kiranya segenap anggota Jemaat GKI Gading Indah dapat turut mendukung calon-calon tersebut di atas dalam doa, dan apabila ada yang belum dapat memberikan dukungannya karena tidak terpenuhi syarat sebagaimana diatur dalam tata laksana pasal 83, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Majelis Jemaat selambat-lambatnya hari Minggu 10 Desember 2023 jam 19. Warta berikutnya, pemahaman Alkitab bulan ini, kita akan mengingat kembali kisah Musa keluar dari Mesir ketika di padang gurun dan saat Musa ada di Gunung Sinai. Kita akan mengingat kisah itu dalam bentuk permainan yang seru bersama TPG David Kusuma dan Penatua Saur Siadari pada tanggal Kamis 7 September 2023 jam 19.30 di GKI Gading Indah. Warta selanjutnya untuk rekan-rekan remaja pemuda diajak untuk main badminton bersama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini 3 Desember 2023 jam 16 sore di Aula Penabur Internasional. Selanjutnya, hidup itu penuh penantian, mulai dari menanti weekend, menanti dijemput pacar, menanti dapat kerjaan baru, menanti kesembuhan atas sakit, dan setumpuk penantian-penantian lainnya. Apa maksud Tuhan di balik penantian-penantian itu? Apa yang Ia harapkan kita lakukan selama menanti? Sampai kapan penantian kita layak untuk dilakukan? Yuk kita obrolin dalam One Community Insight bulan Desember. Panitia Natal akan membuka layanan call center curhat selama masa Advent dan juga menyediakan pojok pokok doa di sudut ruang kebaktian. Mari kita saksikan video berikut ini. Dengan nilai segini, bisa nggak ya masuk PTN? Bisnis lagi drop. Gimana mau bayar tagihan-tagihan? Kenapa hidupku ini sering banyak yang nggak beres ya? Kenapa ya? Waktu dan tenaga kok terbatas banget. Urusan pelayanan kadang semuanya berantakan. Ya, ngepel belum kering, udah pada nginjek-nginjek lagi. Udah susah nyari pasangan, begitu dapet, tapi beda agama. Apa sih yang salah sama aku? Gak ada yang ngertiin aku. Aduh, stres banget. Bingung mau bercerita ke siapa.
kamu nggak sendirian. Aku serta teman curhat lainnya mau peduli dan mendengar persoalan yang kamu alami. Bukan cuma kamu, tapi semua jemaat GKI Gading Indah juga boleh mencurahkan isi hatinya ke aku atau teman-temanku lewat layanan call center curhat. Aku dan teman-temanku siap membuka hati dan telinga bagi jemaat yang membutuhkan seorang teman yang dapat dipercaya untuk bercerita, berkeluh kesah, berbagi kisah, atau sekadar menjadi teman mengobrol. Kamu bisa bercerita tentang studi, masalah dengan keluarga, pasangan hidup, finansial, atau pergumulan lainnya. Pastinya jemaat tidak perlu khawatir. Cerita yang disampaikan akan kami jamin kerahasiaannya. Jadi, jemaat bisa merasa aman tanpa perlu takut dilaporkan ke orang tua, pasangan, atau jadi bahan omongan. Kami di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan kelegaan hati. Call center curhat tersedia dari tanggal 3 hingga 20 Desember 2023. Bagi jemaat yang ingin curhat, jadwal dan nomor call center curhat dapat dilihat pada poster di samping atau pada warta jemaat. Selain menghadirkan kepedulian lewat call center curhat, kami juga menyediakan pojok pokok doa untuk mewadahi jemaat yang tidak ingin menelepon namun tetap ingin didoakan oleh tim pendoa. Di pojok ruang kebaktian, kami menyediakan kertas dan kotak untuk para jemaat dapat mengisi hal-hal yang ingin didoakan. Jemaat juga dapat menyampaikan pokok doa atau mendaftar menjadi tim pendoa lewat QR Code berikut ini atau dapat dilihat pada warta mingguan. Itulah aktivitas dalam masa raya Natal yang dapat diikuti oleh jemaat di tahun ini. Mari bersama kita berikan kepedulian kepada sesama dalam rangka menyambut dan merayakan kepedulian Allah bagi dunia. Kebaktian hari ini dengan tema Nantikanlah Dia dalam pengharapan dan penyerahan diri akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama sebagai tanda pengharapan dan penyerahan diri kita kepada Allah. Inilah sabdanya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya Kristus Sang Terang, kuatkanlah dan teguhkanlah kami. Ya Allah, Sang Terang Surgawi, kami rindu menanti kedatangan-Mu untuk menghibur jiwa yang gelap. Kami menantikan-Mu, O Immanuel. Ya Allah, Sang Terang Surgawi, kami rindu menanti kedatangan-Mu yang melenyapkan keluh kesah. Kami menantikan-Mu, O Immanuel. Ya Allah, Sang Terang Surgawi, kami rindu menanti kedatangan-Mu yang melenyapkan belenggu kepedihan. Datanglah, O Immanuel. Yang dalam bergeluh
seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent kita yang pertama pada hari ini, biarlah kita kembali menyatakan votum kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudari. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, hari ini kita kembali memasuki masa Advent. Di minggu yang pertama ini, kita kembali diingatkan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus di akhir zaman melalui hidup yang berharap dan berserah. Apa yang terlintas di benak kita jika mendengar kata akhir zaman? Tidak sedikit yang membayangkan hal-hal mengerikan, bencana alam, peperangan, dan banyak penderitaan. Bagaimana seharusnya kita menantikannya? Takut, khawatir, bahkan bersembunyi dari kehidupan nyata? Atau menantikannya dalam pengharapan dan penyerahan diri kepada Allah? Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, dalam masa penantian ini, terkadang kami masih diliputi ketakutan. Kami terkadang khawatir akan akhir zaman. Padahal kami tahu bahwa bersamamu selalu ada pengharapan. Kami terkadang gentar akan hari esok. Padahal seharusnya kami percaya dan berserah penuh hanya kepadamu. Ampunilah kami ya Allah. Sucikanlah kami dari dosa dan celah. Tuntunlah kami agar terus hidup dalam pengharapan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus, Sang Sumber Pengharapan, kami berdoa. Selamat datanglah.
yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengakui dosanya dan bertekad untuk hidup dalam pengharapan, terimalah berita anugerah menurut Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai bagi kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kekalaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua.
Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memasuki masa Raya Natal mulai hari ini. Ketika kami kembali menghayati Minggu Advent kami yang pertama untuk berjaga dan terus berdoa di dalam kehidupan yang kami jalani. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus memberikan kepada kami pengharapan serta bimbingan untuk kami menjalankan kehidupan ini. Juga pada saat ini ketika kami akan membuka Alkitab kami, biarlah kami juga membuka telinga kami untuk mendengar serta membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkannya. Dan apa yang kami baca dan dengar serta renungkan di dalam ibadah ini, biarlah menjadi satu kekuatan dan pegangan bagi kehidupan kami sebagai umat-Mu yang menantikan kedatangan-Mu kembali ke dalam dunia. Bersabdalah Tuhan bagi kami, bersabdalah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 64 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyak langit dan turun, sehingga gunung-gunung berguncang di hadapanmu. Seperti api yang membuat ranting kering terbakar, dan seperti api membuat air mendidih, supaya namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, dan bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Sebab engkau melakukan perbuatan dahsyat yang tidak kami harapkan. Engkau turun dan gunung-gunung pun berguncang di hadapanmu. Sejak dahulu kala tidak pernah terdengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang pernah melihat Allah manapun selain engkau yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong orang yang bersuka cita melakukan yang benar dan yang mengingat engkau di jalan-jalan yang engkau tunjukkan. Sesungguhnya engkau murka sebab kami berdosa sejak dahulu kala. Akankah kami diselamatkan? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun diterbangkan angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang berusaha untuk berpaut padamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman kesalahan kami. Akan tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah terlampau murka dan janganlah mengingat-ingat dosa seterusnya. Ya, pandanglah kiranya sebab kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan
hanya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagi-Mu. Maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 9. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari dalam Markus pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai ayat 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah,
Sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu Advent kita yang pertama ini kita merenungkan sebuah tema tentang menantikan Tuhan dalam pengharapan dan penyerahan diri. Ada satu hal yang akan kita renungkan dari dalam pembacaan Alkitab kita, khususnya dari dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24, yang menjadi bagian dari apa yang saya bacakan tadi. Berbicara tentang perumpamaan mengenai pohon ara. Ketika ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka orang tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ibu bapak saudara-saudari, sebagai orang yang bertugas untuk berkhotbah dan juga berada di belakang mimbar, maka ada satu hal yang biasanya saya perhatikan dari belakang mimbar. Bukan hanya saya memperhatikan ibu bapak duduknya di mana lalu ngabsen kalau kursinya kok masih kosong gitu. Atau memperhatikan mulut siapa yang kalau nyanyi suaranya kelihatannya kenceng begitu ya. Karena kadang-kadang gergetan ibu bapak kalau ngelihat dari sini gitu ya. Kok nyanyi mulutnya kayak orang gak berpengharapan. Padahal lagunya udah sukacita, pemain musiknya sudah semangat gitu ya. Kadang saya perhatikan juga. Tapi ada satu hal lagi ibu bapak saudara-saudari yang biasa saya perhatikan dan biasa saya foto dari belakang mimbar. Kira-kira ada yang bisa nebak apa? Kalau dari belakang mimbar apa nih yang menarik untuk diperhatikan? Ngantuk. Jemaat yang ngantuk. Ngantuk, terus sudah mulai kasak kusuk gitu ya. Terus biasanya kalau mau doa syafaat itu pintu tiba-tiba terbuka. Banyak yang ke toilet. Apalagi kalau ada paduan suara nih ya. Maaf ya, paduan suara memang kadang-kadang ada yang suka nakal. Pas saat paduan suara, saat kesempatan pipis. Soalnya kan kayaknya pamali kalau pipis di tengah-tengah khotbah, ditahan begitu ya. Apalagi tuh ya kalau di aula lagi kenceng tuh ya AC-nya. Begitu selesai khotbah, amin, paduan suara mau ini langsung tuh ya toilet rame. Bukan ibu bapak. Bukan memperhatikan soal ibu bapak ngantuk atau enggaknya begitu ya. Kalau ada yang ngantuk ngangguk-ngangguk saya yakinilah ibu bapak sedang mengaminkan firman-Nya gitu ya. Yang biasa saya perhatikan dan saya foto dari belakang mimbar ibu bapak saudara-saudari adalah ini. Apa ini? Bunga mimbar. Ibu bapak perhatiin gak bunga mimbar itu tiap minggu berubah loh. Perhatiin? Perhatiin. Siapa yang perhatiin? Boleh angkat tangannya. Ada yang tidak sadar bunga mimbar kita berubah? Atau justru sadar ya kalau khotbahnya bosan ngeliatin muka pendeta, ngeliatin sebelahnya ada bunga lumayan. Saya memperhatikan bunga mimbar dan beberapa kali memfoto ibu bapak saudara-saudari dari belakang. Ya nggak mungkin dari depan kan gitu ya, tiba-tiba saya foto sementara lagi nyanyi. Saya foto dari belakang. Ada sebuah hal yang seringkali saya hayati ibu bapak saudara-saudari ketika berbicara tentang memikirkan mengenai bunga mimbar. Bagi kita yang duduk di depan, melihat bunga mimbar itu cantik dengan penataan yang baik. Tapi kalau ibu bapak saudara-saudari duduk atau berdiri di belakang mimbar, pemandangannya beda. Boleh saya angkat sedikit ya Bu Vivi? Saya belum. Berat gak ya?
Cukup lah Pak, bisa juga tenaga saya yang angkat. Nah, kalau dari belakang mimbar, ya tidak ada kelihatan bunganya Ibu Bapak, daunnya aja. Dari belakang beda gitu ya. Kadang saya merenung demikianlah kadang-kadang kehidupan kita. Di depannya bagus kelihatan sama orang. Tapi apa yang dibaliknya kadang kita nggak tahu ya. Rahasia atau kehidupan seseorang gitu ya. Itu jadi salah satu perenungan saya. Nah, namun merenungkan mengenai khotbah pada hari ini, dari banyaknya ayat yang menjadi bagian untuk kita renungkan, saya merasakan sebuah getaran ketika membaca ayat dari 28 tentang memperhatikan ranting-ranting pohon ara yang melembut dan bertunas menjadi sebuah tanda musim panas sudah dekat. Saya menghayati Ibu Bapak Saudara-saudari dan memikirkan setelah melihat apa yang menjadi koleksi foto saya begitu ya. Bunga-bunga dari balik belakang mimbar. Sebenarnya saya dulu foto-foto itu karena pengen posting di IG. Tapi lupa mulu begitu ya, setelah lewat hari Minggunya ya udah keburu Senin. Minggu depan kalau khotbah lagi, foto lagi, ya udah keburu Senin gitu ya, lupa. Memperhatikan bahwa ketika berbicara tentang bunga yang ada di mimbar, maka di dalam ibadah kita di gereja itu menjadi sebuah dekorasi. Dalam sebuah sejarah yang panjang tentang pemahaman mengenai bahwa bunga itu sebagai sumber pengharapan dan kehidupan. Bahwa bunga-bunga yang dipasang di mimbar dan bahkan kalau bicara tentang gereja ya rata-rata atau mayoritas gereja memiliki bunga mimbar. Bukan sekedar untuk membuat indah atau canggih dekorasinya. Atau dulu ada candaan begitu ya, oh itu kalau pendetanya nggak mandi bau ya, setidaknya wangi dari bunga-bunga yang ada di mimbar gitu. Namun bahwa kehadiran bunga-bunga mimbar sebagai sebuah tanda pengharapan bahwa di dalam Kristus ada kehidupan yang terus bertumbuh dan berkembang. Bunga-bunga mimbar bukan hanya sekedar menjadi dekorasi, tetapi menjadi sebuah penghayatan kita bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang dapat terus juga berkembang bersama dengan Tuhan, menampilkan keindahannya. Sekalipun ada banyak hal yang mungkin kita perjuangkan di balik itu. Ada hal-hal yang mungkin juga menimbulkan kesulitan-kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan yang kita jalani. Namun kehidupan kita menjadi kehidupan yang akan terus mampu untuk memperlihatkan sebuah pertumbuhan dan perkembangan ketika hidup bersama dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita Ibu Bapak Saudara-saudari dari dalam Markus pasalnya yang ke-13 secara khusus di dalam pasal ini. Penulis Injil Markus mengumpulkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus mengenai khotbah tentang akhir zaman. Dan jika Ibu Bapak, Saudara-saudari menghayati atau telah menghayati dan membacanya, maka mendapatkan bahwa di dalam Markus 13 ini ada banyak gambaran-gambaran tentang apa yang akan terjadi mengenai akhir zaman. Yaitu akan ada banyak kengerian, kekerasan, kegentaran di dalam kehidupan kita. Perang antar bangsa terjadi, kekejaman semakin menguat dan banyak hal yang mengerikan. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita juga sebagai orang-orang beriman ketika melihat atau mengalami atau bahkan mendengar berita-berita tentang perang. Wah memang nih udah deket akhir zaman. Ketika berita tentang Rusia dan Ukraina pecah perang gitu. Mungkin ada juga di antara kita yang berpikir, waduh ini akhir zaman makin dekat. Apalagi ketika Israel sama Hamas, waduh udah mau kiamat nih memang dunia. Berdoa-doa tuh ya antara China dan Taiwan ya, Korea Utara dan Selatan ya. Semoga terus menjaga kedamaiannya mereka. Tidak sedikit bahwa ada pemahaman dalam pikiran kita ketika mendengar berita perang lalu kemudian kita berpikir mengenai wah ini akhir zaman sudah dekat, kiamat yang semakin dekat.
Atau bahkan ketika mendengar berita-berita tentang bencana atau juga musibah, gempa, banjir dan sebagainya yang terjadi di berbagai tempat. Kemudian pemahaman atau pikiran kita mungkin juga sampai kepada sebuah hal yang, wah ini memang akhir zaman makin dekat. Hal itu tentu ibu bapak saudara-saudari menjadi sesuatu yang wajar. Karena ketika berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, Alkitab pun berbicara bahwa pada akhir zaman akan ada banyak penderitaan, akan ada peperangan, akan ada malapetaka, akan ada bencana. Namun juga Alkitab berkata bahwa semua penderitaan dan kesusahan itu bukanlah akhir, melainkan semua itu adalah sebuah awal dari kehidupan yang baru. Awal dari sebuah janji Tuhan mengenai keselamatan yang Ia akan nyatakan. Bahwa kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia bukanlah kedatangan untuk menghakimi dan kemudian menghukum manusia. Tapi kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini adalah untuk menghakimi dan menyelamatkan manusia. Ibu bapak saudara-saudari, karenanya ketika sampai pada sebuah ungkapan Tuhan Yesus mengenai pohon ara yang mulai bertunas menjadi sebuah tanda. Apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada para murid maupun juga para pendengar khotbah itu, serta bagi kita para pembaca Alkitab pada masa kini. Perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas, bahwa pohon ara yang bertunas itu menandai berakhirnya musim dingin. Berakhirnya musim dingin yang mencekam ketika tak ada buah yang bisa dihasilkan. Pohon ara yang mulai bertunas menandakan bahwa musim semi dan musim panas sudah dekat. Di mana pohon-pohon sudah mulai kembali kemudian memperlihatkan buah-buahnya, dan pohon ara kemudian memperlihatkan juga buah-buahnya. Orang-orang Yahudi, para pendengar dan pembaca Alkitab pada masa Tuhan Yesus tahu bahwa pohon ara adalah pohon yang biasa. Ibu bapak punya pohon ara di rumah? Ada yang punya, ada yang enggak. Ada beberapa orang yang saya tahu punya pohon ara di rumahnya gitu ya. Kalau ibu bapak ke PWK Hana, minggu depan saya akan ke PWK Hana dengan tim ibadah. Itu ada pohon ara tuh ya di PWK Hana. Kalau masih ada ya, udah berapa setahunan nggak ke sana, itu pohon masih ada apa enggak ya? Bahwa pohon ara yang kembali bertunas itu bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Israel, para pendengar Tuhan Yesus dan para pembaca Alkitab pada masa itu memahami bahwa pohon ara adalah sebuah tempat berteduh dan berlindung. Sebuah pohon yang memberikan kesejukan dan menjadi sebuah lambang bagi kehidupan orang Israel, lambang sebuah kehidupan yang baik selain pohon anggur. Pohon ara menjadi sebuah lambang pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik. Dan karenanya menggambarkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, tentunya sukacita, kehidupan yang memberikan buah, kemakmuran dan sebagainya. Dan karenanya melambangkan sebuah pengharapan yang baru yang kemudian muncul. Maka demikianlah sebuah pohon ara yang bertunas, kata Tuhan Yesus, menandai musim panas yang dekat. Tapi bukan hanya berbicara tentang waktu perguliran musim yang terjadi, namun berbicara tentang sebuah pengharapan yang dapat dimunculkan. Pohon ara yang bertunas menggambarkan keadaan ketika Tuhan juga akan datang kembali untuk membarui segala sesuatu yang ada di dunia ini, menghadirkan pengharapan, membawa damai sejahtera bagi dunia. Dan itu permulaan dari zaman yang baru.
Maka ketika berbicara tentang akhir zaman, selain ada kengerian-kengerian, malapetaka, bencana, perang, kekerasan, kekejaman, dan segala hal yang menakutkan pada akhir zaman. Akhir zaman juga berbicara tentang kehadiran Tuhan yang membawa sebuah pengharapan bagi kita. Sebuah kehidupan yang baru. Sebuah kedamaian. Dan untuk itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah nasihat untuk berjaga-jaga menantikannya. Berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi bukankah demikian sebuah pengharapan? Pengharapan yang sudah dilihat bukanlah pengharapan lagi. Tapi ketika ada sebuah hal baik yang kita yakin dan percaya akan ada di depan kita, belum datang, tapi pasti akan datang. Disitulah iman percaya kita ditumbuhkan. Dan hal itu ibu bapak saudara-saudari berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia. Tentang akhir zaman, tentang kiamat apapun itu sebutannya. Namun juga berbicara tentang berbagai perjalanan kehidupan kita. Ketika ada berbagai tantangan, penderitaan, kesulitan, segala hal yang membuat kita merasa lemah dan tak berdaya dalam hidup ini, berjaga-jagalah, berdoalah dan mengingat Tuhan itu sumber pengharapan kita. Sesulit dan seberat apapun penderitaan dan pergumulan kita, Tuhan hadir membawa pengharapan bagi kita. Bahwa hal yang baik itu, hal yang indah itu, buah yang manis itu akan kita peroleh. Ibu bapak saudara-saudari, di awal bagi ibu bapak yang datang tepat waktu ketika warta tadi dibacakan, maka tentu menyaksikan sebuah video yang apik dari panitia Natal. Tentang apa yang panitia Natal akan lakukan mulai hari ini dalam minggu Advent yang pertama. Ada 2 kegiatan ibu bapak saudara-saudari yang ditampilkan di dalam video itu, dan lengkapnya ibu bapak saudara-saudari bisa melihat juga di warta digital yang ada di grup-grup wilayah maupun juga persekutuan kita. Akan ada curhat call center. Setiap hari ada orang-orang yang akan standby untuk menjadi tempat cerita bagi ibu bapak yang membutuhkan. Bukan ngegosip ya ibu bapak. Dan bukan nanyain kegiatan gereja, itu sih nanyanya sama Agnes sama Bu Meme aja di TU gitu ya. Tapi bagi ibu bapak, saudara-saudari yang punya pergumulan dan pingin punya teman cerita, call center itu disediakan oleh panitia Natal. Siapakah yang akan mengangkat telepon itu? Bukan pendeta. Karena kalau ibu bapak mau cerita sama pendeta kapan aja, saya, Pak Roni, Bu Suat, dan Pak Stira begitu ya, bisa dihubungi. Namun akan ada orang-orang ibu bapak dari antara kita juga yang akan menjadi teman mendengar ibu bapak. Dan dalam video tadi digambarkan begitu ya, dari dalam kegelapan. Dari kegelapan masalah-masalah yang ada, kemudian tampillah terang ketika ada teman untuk bercerita. Tampillah terang ketika ada sebuah pojok doa di mana kita bisa menuliskan doa kita. Kalau bagi ibu bapak di ruang ibadah ini, pojok doanya ada di bawah. Ibu bapak turun lewat tangga, maka di situ ada pojok pokok doa. Ibu bapak bisa menuliskan mau didoakan apa, masukkan permohonan doanya, akan ada tim doa yang akan bertemu secara rutin seminggu sekali untuk mendoakan pokok-pokok doa yang sudah masuk. Bahwa di dalam segala persoalan dan pergumulan hidup yang berat bagi kita, ada sebuah pengharapan yang muncul, terang yang terjadi melalui kehadiran mereka yang bersedia mendengar dan berdoa buat kita. Namun juga ibu bapak saudara-saudari, panggilan itu tentu bukan hanya untuk panitia Natal dan setiap para volunteer yang memberikan diri mereka untuk mendengar dan berdoa.
Namun juga bahwa pengharapan itu menjadi sebuah hal yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bawa dalam kehidupan ini. Bahwa di dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada, bahkan pergumulan-pergumulan diri kita sendiri, tunas pohon ara lah yang perlu terus kita munculkan dalam kehidupan ini. Sebagai sebuah tanda bahwa musim yang baru telah tiba. Ada sebuah kalimat Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkenal dikaitkan dengan Martin Luther, tokoh reformator gereja. Martin Luther pernah mengatakan seperti ini. Bahkan jika saya tahu bahwa besok dunia akan berakhir, saya akan tetap menanam pohon apelku hari ini. Walaupun istilah ini diucapkan atau dituliskan oleh Martin Luther, namun sebenarnya tidak ada satu bukti kuat dia yang mengeluarkan statement itu, melainkan seorang teolog Amerika yang mengagumi Martin Luther dan menuliskan di dalam salah satu artikelnya. Maksud dari kalimat itu adalah menunjukkan sebuah optimisme, sebuah semangat, sebuah pengharapan. Sekalipun dunia berakhir besok, saya tidak akan menjalankan hari ini dengan meratap dan bersedih. Tapi walaupun dunia akan berakhir besok, saya akan tetap menanam sebuah pohon apel. Saya akan tetap menanam sebuah pengharapan. Pengharapan untuk memberikan kepada kita kekuatan. Dan juga pengharapan untuk memberikan orang-orang lain kekuatan dalam kehidupan kita. Menanam pohon apel, memperhatikan tunas pohon ara yang bertumbuh. Mengajak kita menghayati untuk tetap melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Tanpa kemudian kita menjadi kecil hati dengan apa yang akan kita lihat sebagai hasilnya. Tapi bahwa ada pengharapan tentang apa yang baik yang Tuhan akan nyatakan ketika hidup kita bergantung dan berserah pada Tuhan. Bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam dunia ini, tapi oleh apa yang Allah kerjakan dalam dunia. Perhatikanlah tanaman-tanaman dekorasi di gereja. Ketika ibu bapak pulang, jalan kaki ataupun naik mobil, atau nanti sampai di rumah, ibu bapak punya tanaman. Kalau nggak punya tanaman, perhatikanlah tanaman rumah tetangga. Ada tunas-tunas baru yang mungkin muncul di sana. Ada bunga-bunga baru yang mungkin mulai muncul di sana. Ada buah-buah baru yang mungkin muncul di sana. Yang menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan terus bertumbuh. Dan Tuhan memberikan sebuah pengharapan setiap hari dan sepanjang kehidupan kita. Tuhan menguatkan. Selamat memasuki Minggu Advent kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akhirnya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di dalam kehidupan yang kami jalani, banyak hal yang terjadi. Dan biarlah di dalam semua pengalaman-pengalaman kami terus memperhatikan sebuah tanda-tanda pengharapan yang terjadi di sekitar kami, kebaikan-kebaikan yang muncul dan dilakukan, bahkan juga kekuatan yang Kau beri kepada kami untuk terus membawa pengharapan bagi sekitar kami. Kami berdoa di dalam kami menghayati masa raya Natal yang mulai kami masuki di hari ini. Dalam rangkaian minggu-minggu Advent sampai kepada hari Natal nanti, bahkan di dalam menjelang tahun yang baru. Biarlah pengharapan terus dapat semakin muncul yang dilakukan dan dikerjakan oleh gerejamu. Di dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap umatmu dalam dunia ini di Natal tahun ini, biarlah bukan hanya sekedar sebuah perayaan atau selebrasi, atau bahkan rutinitas yang kami kerjakan, tapi menjadi penghayatan setiap gerejamu, bahwa di dalam Engkau ada keselamatan yang menjadi bagian kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu yang menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan, dengan berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan keluarga, tentang hubungan satu dengan yang lain, tentang berbagai rencana-rencana maupun cita-cita yang dimiliki dan belum tercapai. Di dalam berbagai pergumulan-pergumulan, kondisi ekonomi, dalam pekerjaan, di dalam studi, bahkan di dalam kehidupan pergaulan sehari-hari, biar umat-Mu terus memperoleh bimbingan-Mu. Juga bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan dengan kondisi kesehatan mereka, kami berdoa untuk Pak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga dan Bu Susan, Bu Suciwati, Pak Andi Hamdono, Bu Damayanti, Bu Melibong, Bu Suryati. Di dalam semua tahap dan proses kehidupan yang mereka jalani dengan pengobatan dan pemulihan, biarlah mereka terus juga memperoleh jamahan dan kekuatan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk kehidupan umat manusia di dunia ini. Betapa kami merindukan kedamaian antar bangsa dapat terjadi. Dan biarlah kiranya Engkau ya Tuhan, yang juga campur tangan melalui para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, negara-negara yang ada. Di dalam berbagai pertikaian yang berkelanjutan antara Ukraina dan Rusia, Israel dan Hamas, Tuhan biarlah kiranya Engkau yang memberikan kepada setiap pemimpin bangsa sebuah kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang yang tepat. Kami berdoa untuk setiap mereka yang menjadi korban tak bersalah.
Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan keteguhan dan keselamatan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk musim hujan yang mulai datang. Biarlah kami dapat mengantisipasi cuaca dan keadaan dengan baik, dengan menjaga lingkungan maupun kesehatan diri kami, sehingga perubahan cuaca dapat kami sambut dengan rasa sukacita, bahwa Engkau yang terus memberikan kehidupan, di mana dunia terus berputar, Engkau juga yang terus membawa kehidupan kami di dalam penyertaan-Mu. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu, percaya Engkau mendengar setiap doa kami, dan biar Engkau juga ya Tuhan, yang mendengarkan doa yang kami naikkan seturut apa yang Yesus Kristus ajarkan dan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai respon atas segala berkat yang Tuhan berikan, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab darimulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu.
kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu untuk setiap karya dan talenta yang Engkau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan kepada-Mu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk meneruskan pengharapan bagi dunia yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, akhir zaman pasti terjadi cepat atau lambat. Sebagai orang-orang yang telah dipilihnya, mari kita menantikannya bukan dengan takut dan gentar, namun dengan terus menaruh pengharapan dan berserah penuh hanya pada Tuhan, sambil terus berjaga dan berdoa hingga kedatangannya kembali kelak. Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa terus memimpinmu di sepanjang masa penantian ini. Kiranya cinta kasih Kristus nantiasa mendekapmu dalam pengharapan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus memampukanmu terus berjaga dan berdoa hingga kedatangannya kelak. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu di sepanjang hidup, kini dan selamanya.